Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた手が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕のことは誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えて僕のこと最後のままHello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Suke memuji ide dari Duan Jude. Ergozi berkata, ini adalah ide yang bagus. Mari kita buat salinannya sebanyak mungkin. Lalu kita akan menempatkannya secara diam-diam di kota-kota besar di benua Xianyun dan biarkan mereka semua mempelajarinya. Duan Jude berkata, nama dari Unification of All Laws sepertinya tidak terlalu menarik perhatian. Kenapa kita tidak mengganti namanya aja? Ergozi berkata, benar juga, dengan mempelajari teknik ini akan menyebabkan orang jatuh dalam kondisi kegilaan. Mari kita sebut aja sebagai transformasi kegilaan. Anjing bodoh, memangnya siapa juga yang mau mempelajari teknik yang kalau namanya seperti itu? Mereka semua udah pasti langsung ketakutan lah. Suke berkata, ubahlah cara berpikirmu, karena kita ingin memancing mereka, gunakan saja nama yang terdengar menguntungkan. Ubah seperti Seal of Demon, di mana inti iblis kita bisa disegel setelah kita mempelajarinya, dan menjadi yang tak terkalahkan di dunia ini. Jadi kita butuh awalan yang lainnya karena ini adalah hukum yang serius, jadi namanya pun harus sesuai. Kita akan menamainya sebagai The Book of Righteousness Sealing the Devil, yaitu buku kebenaran yang menyegel iblis. Jika kalian bisa mempelajari teknik ini, kalian bisa menyegel inti iblis di dalam diri kalian dan berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Kita berpindah ke gerbang dimensi. Saluran yang dibuka oleh sekte Heaven Palace masih dipertahankan. Selama kalian bisa melewati saluran ini, kalian akan mencapai benua Xianyun. Dan untuk mencegah serangan balik dari benua Xianyun, pasukan utama benua langit telah mengirim murid mereka untuk berjaga di sini. 3 serangkai ini datang ke tempat itu. Seorang penjaga menghentikan mereka. Siapa itu? Dilarang untuk mendekati saluran void ini. Ergozi berkata, kau berani bertanya siapa pada saudara Sukyue? Apa kau tidak tahu siapa penyelamat benua langit ini? Ah, itu Sukyue dari fraksi ledakan surgawi. Mohon maaf atas kelancanganku. Memangnya ada keperluan apa? Pemimpin dari fraksi ledakan surgawi datang ke saluran void ini. Sukyue berkata, aku akan pergi ke benua Xianyun dan menghajar mereka, agar mereka tidak punya lagi pikiran untuk menyerang benua langit. Apa? Kau ingin menyerang balik benua Xianyun? Sukyue tidak ingin panjang lebar menjelaskannya kepada orang itu. Dia langsung bergerak menuju gerbang void, sambil berkata, udah, tunggu aja kabar baik dariku. Mereka bertiga pun pergi ke benua Xianyun. Di dalam celah dimensi, Sukyue berkata, ngomong-ngomong, aku masih belum tahu penyebaran geografik dari benua Xianyun. Aku nggak tahu apakah kedua idiot ini punya petunjuk tentang itu. Lalu Sukyue berinisiatif untuk bertanya pada mereka berdua. Ergozi, Duan Jude, apa kalian tahu? Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, dia melihat ada kerusakan di saluran void. Astaga, kenapa saluran voidnya bocor? Apa mereka berdua sangat tidak beruntung? Gimana ini? Sekarang aku nggak tahu kemana mereka akan terhisap. Sukyue tidak mencoba untuk mengikuti jejak mereka. Dia terus melanjutkan perjalanannya. Kini sampailah dia di benua Xianyun. Beberapa orang berjaga di gerbang void ini. Seseorang berkata, ini bagaimana bisa seseorang keluar dari saluran void? Apakah kultivator benua langit menyerang? Seseorang lagi berkata, hei kau, cepat pergi laporkan kepada penguasa kota. Sukyue berkata, untuk mereka berdua, sepertinya aku tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Karena di sini sudah ada banyak orang yang menyambutku di benua Xianyun. Dengan cepat, Sukyue mengalahkan mereka semua yang berjaga di situ. Sekarang aku berada di mana ya? Lebih baik pertama-tama aku harus pergi ke kota dulu untuk mencari informasi. Di depannya ada sebuah kota kuno tidak jauh dari saluran void. Gerbang kotanya dijaga dengan sangat ketat, tapi Sukyue berhasil melewatinya dengan sedikit trik. Setelah berjalan-jalan sebentar, Sukyue memutuskan pergi ke restoran untuk mendengarkan gosip dari para kultivator biasa. Di dalam restoran, apa-apaan ini? Benua Xianyun tidak terlihat berbeda dari benua langit.
Di kota ini banyak juga orang biasa, dan para kultivatornya juga kebanyakan di bawah Golden Immortal. Aku kira tempat ini akan dipenuhi oleh Golden Immortal. Seseorang kultivator sedang mengobrol dengan temannya. Apa kau tahu, Heaven's Gate akhir-akhir ini memanggil pasukan utama untuk menyerang benua langit. Sepertinya itu berakhir dengan kegagalan. Iya, aku tahu. Katanya ratusan Celestial King ditambah beberapa Celestial Prime dikalahkan oleh satu orang. Suke mendengar perkataan mereka. Hahaha, itu benar. Orang yang kalian bicarakan itu adalah aku. Orang itu melanjutkan lagi. Katanya Celestial Emperor Yongchen marah gara-gara itu. Heaven's Gate sangat berambisi untuk mendapatkan benua langit. Dan kota kita adalah yang paling dekat dengan saluran Void. Makanya Heaven's Gate mengirim Fei Yurou dan bersiap untuk berkumpul kembali menyerang benua langit. Suke kaget mendengar itu. Apa? Fei Yurou? Bukankah itu Xiaorou? Aku gak menduga bisa segera bertemu Xiaorou setelah aku datang ke benua Xianyun ini. Suke mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan mereka. Saudaraku, tadi kau bilang Fei Yurou akan datang ke kota ini. Apa itu benar? Hei, siapa kau? Kenapa kau menguping kami? Suke langsung menyodorkan batu spiritual. Lalu berkata lagi, mungkin takdir yang membuat kita agar saling mengenal. Jadi tolong saudaraku gak perlu sungkan. Dalam pikiran pria ini, astaga, sungguh batu spiritual yang sangat murni. Dia langsung berkata, haha, itu benar. Seorang temanku adalah murid dari Heaven's Gate. Dia sendiri yang memberitahuku tentang ini. Suke kembali bertanya, memangnya kapan waktu spesifiknya? Mungkin sekitar berapa hari lagi. Celestial Emperor Yongchen adalah yang paling menghargai benua langit di antara Celestial Emperor yang lainnya. Memangnya apa bagusnya sih dari benua langit itu? Suke kembali bertanya. Aku ingin bertanya satu hal lagi nih. Memangnya tingkat Celestial King di benua Xianyun ini seperti apa sih? Hah? Celestial King? Mereka yang bisa berkultivasi ke tingkat Celestial King gak peduli itu dari fraksi mana. Mereka merupakan murid besar atau tetua senior. Oke kalau gitu, sekarang aku sudah mulai mengerti. Jadi aku akan pergi dulu. Selamat tinggal semuanya. Kenapa pertanyaan saudara ini sangat aneh ya? Memangnya dia bukan dari benua Xianyun? Suke dengan cepat menjawab. Itu memang benar, aku datang dari benua langit. Oh, benua langit. Tunggu. Dia datang dari benua langit. Itu berarti dia musuh kita. Kalau begitu, kita harus pergi melaporkan kepada Heaven's Gate. Dan kita juga harus menangkapnya. Murid-murid dari Heaven's Gate sedang heboh. Gimana ini bisa terjadi? Semua murid yang menjaga di saluran Void telah dikalahkan. Pelakunya adalah pria muda berambut hitam. Barusan ada laporan dari seseorang kalau dia muncul di restoran. Lebih baik kita cepat ke sana. Di sisi lain, Suke sedang bersantai di sebuah atap bangunan. Sekarang waktuku senggang. Kenapa Xiaoru masih belum sampai juga ya? Di sini ada 3 Celestial Emperor. Selama benua langit belum berlayar ke alam dewa, 3 Celestial Emperor ini adalah musuh terbesarku. Setelah mengajar mereka, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi musuhku. Selama 2 hari berikutnya, Suke berkeliaran di kota. Setelah memahami secara umum penyebaran geografis dan lingkup pengaruh benua Xianyun, bisa ditarik sebuah kesimpulan, yaitu tempat ini sama sekali tidak menakutkan. Di hari ketiga, para penjaga gerbang kota He menjadi gelisah. Para pengawal Xiaorou berkata, semua orang yang tidak ada hubungannya, cepatlah menyingkir. Fei Yurou, Ses dari Heaven's Gate telah tiba. Penguasa kota He, cepatlah keluar dan lakukan penyambutan. Penguasa kota He langsung bersujud memberi penghormatan. Aku adalah penguasa kota He, Yongxing, datang ke sini untuk menyambut Fei Yurou. Kota He ini akan sepenuhnya mendukung tujuan besar dari Heaven's Gate. Para orang-orang di situ mulai berkomentar, apakah itu Fei Yurou dari Heaven's Gate? Katanya dia adalah murid langsung dari Celestial Emperor Yongchen dan hanya membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai Celestial King. Dia benar-benar jenius tak tertandingi. Melihat penghormatan dari penguasa kota He, Fei Yurou berkata, bangunlah, nggak perlu mengucapkan kata-kata sesopan itu. Heaven's Gate menderita kekalahan berat dalam pertarungan dengan benua langit. Kita harus memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan kembali kekuatan tempur kita. Gila, perubahan Xiaorou ini berubah drastis banget. Di penggambaran sebelumnya masih kelihatan bocah, dan sekarang benar-benar kelihatan dewasa banget. Makin terlihat hot. Kultivasi dari Fei Yurou berada di puncak Celestial King. Seorang bawahan berkata, pos komando telah disiapkan untuk Fei Yurou dan informasi perekrutan telah dikirim ke pasukan utama di kota He. Mohon ikuti saya Nona Sins. Di bawah pemimpinan Yongxing, Heaven's Gate dan rombongannya pindah ke menara yang paling dijaga ketat di kota He. Sementara itu Sukiwe masih tertidur lelap di penginapan. Setelah beberapa lama, akhirnya dia pun bangun. Aduh, udah jam berapa sekarang? Apa Xiaorou masih belum sampai? Kalau lihat di luar sih masih sangat sepi. Apa dia masih belum datang? Kalau gitu aku mau tidur lagi lah. Akhirnya Sukiwe tertidur lagi. Berpindah ke tempat Xiaorou, seseorang dari Heaven's Gate berkata, apa? Serangan pertama Heaven's Gate digagalkan oleh satu orang. Dan dia itu hanya berada di Celestial of the Great Old Ember 7. Di antara kelompok pertama murid Heaven's Gate,
Setidaknya ada beberapa Celestial Prime yang ikut serta. Bagaimana bisa seorang Celestial of the Great Olympus Seven menahannya? Seorang pria menjawabnya. Ini benar-benar sungguhan. Murid-murid yang masih hidup mengatakan hal yang sama. Katanya itu adalah seorang kultivator muda bernama Sukyue. Beberapa hari yang lalu, seorang kultivator benua langit menyelinap ke benua Xianyun melalui saluran Void. Kemungkinan itu adalah dia. Tapi tidak peduli seberapa berani dia. Gak mungkin dia berani datang sini sendirian kan? Mendengar nama Sukyue disebut, Xiaorou merasakan getaran yang aneh. Ini jelas-jelas pertama kalinya aku mendengar nama itu. Tapi kenapa aku merasakan sebuah getaran darinya? Kakak Qingxuan pernah bilang, sebagian ingatanku hilang saat tubuhku dibangun kembali. Aku gak tahu kenapa aku mati dan siapa yang membangkitkanku. Aku ingat kakak Qingxuan pernah memberitahuku. Tapi Master Yongchen bilang ingatan itu akan mengganggu latihanku. Jadi semua petunjuk yang berantakan itu langsung disegel. Sukyue ya? Apa mungkin pemuda ini ada kaitannya dengan ingatanku yang hilang? Lalu Xiaorou berkata, pemuda itu masih ada di kota ini kan? Lakukan pencarian di seluruh bagian kota. Sekarang adalah saat yang kritis. Jadi kita tidak boleh mengacaukannya. Baik Nona Sense. Dalam hatinya, jika aku bisa menemukannya, aku bisa bertanya langsung padanya. Di penginapan, seorang pelayan memberikan makanan pada Sukyue. Tuan muda, ini makanan Anda. Silakan dinikmati. Tunggu dulu. Kenapa jarimu menyentuh hidangan barusan? Kini Sukyue menggunakan rambut aslinya lagi. Rambut hitam yang sebelumnya diganti karena sudah jadi buronan. Pelayan itu berkata, itu gak mungkin. Aku melihatnya dengan jelas. Apa kau mau reputasi tokomu hancur? Kalau gitu, semua hidangan ini harus jadi gratis. Tuan muda, aku gak punya wewenang untuk melakukan itu. Pemilik restoran itu menghampiri mereka. Hei, apa yang kau lakukan? Sukyue berkata, lihat, jarimu masih ada nodanya itu. Pemilik restoran langsung mengeplak kepala pelayan itu. Dasar bocah bodoh, kenapa hal seperti ini bisa terjadi sih? Maafkan kami tuan, gimana kalau aku menyuruh koki mengganti hidangannya? Dan aku akan memberikan tuan muda diskon 20%. Akhirnya Sukyue menyetujui kompensasi itu. Seseorang yang melihat adegan ini berkata pada Sukyue, taktik saudara ini benar-benar luar biasa ya. Itu bisa menghemat banyak uang untuk makan. Sebenarnya apa yang kau katakan sih? Orang itu menjelaskan, pelayan itu tidak menyentuh makanannya dengan jarinya. Kaulah yang melepaskan kekuatan celestial untuk menekan butiran nasi yang menumpuk itu, sehingga menutupi jari pelayan itu. Dengan kekuatan saudara, makanan ini bukanlah apa-apa. Tapi kenapa kau melakukannya? Kau bertanya kenapa? Bukankah karena itu menyenangkan? Apa? Menyenangkan? Jawabanmu ini di luar dugaanku ya. Apa kau melakukan sesuatu yang menyinggung toko ini untuk bersenang-senang? Aku yakin pelayan itu pasti sudah menjelaskan situasi yang mencurigakan itu kepada pemilik restoran. Restoran ini adalah properti milik penguasa kota He. Dengan begitu, kau sudah menyinggung mereka. Aku khawatir penjaga itu akan segera mengusirmu dari sini. Dengan santai Sukyue berkata, restoran penguasa kota ya? Tampaknya ini bakal makin seru. Setelah selesai makan, Sukyue meninggalkan batu spiritual di meja dan pergi meninggalkan restoran itu. Sambil dia pergi, dia berkata kepada orang itu, ini tidak ada urusannya denganmu. Mau aku main-main dengan toko ini atau enggak? Sebelum Sukyue keluar dari restoran, pemilik restoran berkata, Tuan pengunjung, tolong tunggu sebentar. Lalu pemilik restoran itu menarik tangan dari pelayan sebelumnya. Cepat, kau jelaskan bagaimana bisa tanganmu menyentuh hidangan itu. Pelayan ini mulai menjelaskan, aku sudah menjadi pelayan toko ini selama 10 tahun. Dalam hal penyajian hidangan, aku adalah yang terbaik kedua di kota He, dan tidak ada yang berani bersaing di tempat pertama. Jadi itu gak mungkin aku melakukan kesalahan rendahan seperti menyentuh hidangan. Ini semua pasti karenamu. Kau dengan sengaja membuatku melakukan itu kan? Karena ketahuan, Sukyue langsung berusaha untuk kabur. Sambil berkata, menjadi pelayan selama 10 tahun ya? Terima kasih sudah mengatakannya. Aku Sukyue sangat menghargai perjuanganmu. Apa? Dia mau lari? Ternyata dia benar-benar melakukannya. Semuanya, cepat kejar dia. Para penjaga berkata, siapa yang berani membuat masalah di restoran ini? Ayo kita hentikan dia. Jangan biarkan dia lari dari tempat ini. Di posisi ini, Sukyue merasakan sebuah dilema. Apa yang harus aku lakukan ya? Apa aku melayani mereka saja? Lupakanlah, lagian mereka ini cuma preman berkultivasi rendah. Aku khawatir aku tidak bisa menahan diriku. Dan malahan aku membunuh mereka. Di saat yang sama, orang yang mengajak bicara Sukyue sebelumnya membantu Sukyue melawan penjaga-penjaga itu. Sukyue agak bingung. Apa maksudnya ini? Orang itu berkata, kata-kata saudara itu sangat menarik. Jadi aku memutuskan untuk membantumu lari. Mereka berdua pun akhirnya pergi dari restoran itu. Tapi para penjaga restoran tidak berhenti untuk mengejar mereka. Cepat cari orang itu. Jangan sampai kita kehilangan jejaknya. Sepertinya mereka pergi ke arah sana. Ayo cepat kita kejar. Di persembunyian, orang itu berkata, mereka benar-benar mengejar dengan gigih. Di tempat ini, seharusnya kita tidak akan ketahuan. Sukyue berkata, makasih buat hal tadi. Itu pasti akan sulit jika tanpa bantuanmu. Sama-sama. Penjaga restoran itu memiliki kultivasi Crossing Calamity.
Kau mungkin akan kesulitan menghadapi mereka, tapi tenang aja, aku pasti akan membantumu. Sukue kebingungan. Half Immortal ingin membantuku? Iya, tentu aja. Kau baru menerobos tahap From Synthesis kan? Ada naga yang bersembunyi dan harimau berjongkok di kota He. Sebaiknya kau harus berhati-hati. Dalam hati Sukue, orang ini apa karena basis kultivasinya terlalu rendah? Jadi dia tidak bisa melihat tingkat kultivasiku. Ini adalah pertama kalinya aku merasa kesal karena diremehkan. Sialan. Tapi aku harus bersabar. Lalu Sukue berkata, sejujurnya aku baru menerobos tahap From Synthesis beberapa hari yang lalu. Jadi aku terbawa suasana. Orang ini menjawab, iya aku mengerti kok, aku juga pernah mengalaminya. Sukue berkata lagi, ngomong-ngomong, apa kau tahu kapan Feyiro datang ke kota He ini? Aku sudah menunggunya selama beberapa hari. Jika aku punya kesempatan untuk menyembah Heaven's Gate, itu pasti akan sangat hebat. Hah? Kau bertanya Feyiro? Dia itu sudah tiba di kota He 3 hari yang lalu. Apa kau nggak tahu? Sukue kaget mendengar ini semua. Apa? Feyiro sudah tiba? Memangnya kapan? Itu 3 hari yang lalu. Apa kau nggak tahu? Pada saat itu ada sambutan besar di gerbang kota. Apa? 3 hari yang lalu ya? Aduh, mungkin aku ketiduran pada saat itu. Apa? Tidur? Saudaraku, kok benar-benar luar biasa ya? Feyiro seharusnya disambut oleh penguasa kota He. Kau lihat menara yang paling tinggi itu kan? Seharusnya mereka itu ada di sana. Itu adalah menara penguasa kota. Penjagaan di sana sangatlah ketat. Katanya ada beberapa tamu di tingkat Celestial of the Great All Ember Seven. Jadi kau jangan berani-berani menerobos ke sana. Dalam hati Sukue, Shiorou, jadi kau sudah ada di dekatku ya? Kali ini aku harus pergi menemuimu. Tidak berapa lama kemudian, para penjaga restoran telah menemukan mereka. Itu mereka di sana. Sekarang jangan biarkan mereka sampai lari lagi. Ayo kita cepat tangkap dia. Orang ini berkata, aduh, akhirnya kita ketahuan juga. Sukue berkata, berisik banget sih. Aku udah gak punya waktu lagi untuk bermain dengan kalian. Sekarang serahkan aja padaku. Saat Sukue ingin menyerang mereka, jari dari Sukue langsung ditarik oleh orang ini. Ayo saudaraku, kita harus lari dari sini. Saat tangan orang itu menyentuh tangan Sukue, hah? Sentuhan ini kenapa tangannya sangat lembut? Apakah orang ini adalah wanita? Setelah beberapa lama mereka berlari, akhirnya mereka bisa kabur dari penjaga itu. Gila, kenapa orang-orang itu mengejar kita dengan sangat gigih ya? Saudaraku, pengalaman kita hari ini benar-benar sangat berbahaya. Namaku adalah Quancheng. Kalau kau? Oh, kalau aku dipanggil dengan Sukiwe. Hah? Sukiwe? Terdengar sangat familiar. Apa kau kultivator benua langit yang sedang dicari Heaven's Gate? Kenapa kau datang ke benua Xianyun sendirian? Ini terlalu berbahaya tahu. Sukue berkata, kalau kau bertanya untuk apa, ya jelas aja, tentu saja untuk bersenang-senang. Hei, apanya yang bersenang-senang? Kau cari mati ya? Di saat yang sama, sekelompok pria meneriaki Quancheng. Quancheng, kenapa kau ada di sini? Aduh, gawat ini. Quancheng, diamlah, jangan bergerak. Berani-beraninya kau menyelinap pergi dan membuat malu keluarga. Quancheng langsung berkata pada Sukue, kau harus berpura-pura untuk menyandraku ya. Apa? Iya, aku menyelinap pergi dari rumah dan mereka ingin membawaku kembali. Berpura-puralah menyandraku dan bawa aku pergi. Aku gak mau kembali ke rumah. Sukue dengan senang hati memenuhi permintaan dari Quancheng. Sebuah pisau langsung ditodongkan ke leher dari Quancheng. Hahaha, mundur kalian semua. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika pisau ini tergelincir. Hei, siapa kau? Berani-beraninya kau menyandera Quancheng. Cepat lepaskan dia. Quancheng berkata, kakak, cepatlah pergi. Tinggalkan saja aku. Orang ini sangat kejam. Dia pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah. Sukue berkata, hahaha, kalian dengar itu kan? Cepat pergi dari sini. Quancheng berkata, kakak, pergilah kepada ayah untuk minta uang tebusan. Bawa beberapa artefak tingkat atas dari rumah dan 1 juta batu spiritual tingkat atas. Dengan begitu, aku bisa lepas dari pembunuh cabul ini. Aku menunggumu, kakak. Sukue kebingungan. Dia berkata, kau benar-benar ahli sandiwara ya? Quancheng melanjutkan lagi perkataannya. Cepat pergilah kakak, aku tidak ingin dia menyakitimu. Pria itu berkata, tidak, kami tidak akan pergi. Kau itu harus segera diselamatkan. Tidak ingin kalah dengan Quancheng, Sukue juga melakukan perannya. Tidak ada air mata tanpa melihat peti mati. Hari ini aku akan membuatmu kehilangan orang yang kau cintai. Quancheng langsung memohon, kakak, berhentilah memprovokasinya. Kau harus cepat pergi dari sini. Saat Sukue memegang dada Quancheng, kok rasanya lembut ya? Sukue langsung berbisik pada Quancheng. Hei, apa sebenarnya kau itu wanita? Apa alasanmu lari dari rumah karena tidak mau dipaksa melakukan kontrak pernikahan? Quancheng menjawab, itu benar, saudara Su. Bisakah kau menyingkirkan tanganmu dulu? Sukue mencoba mengambil keuntungan dari sini.
Jika aku menyingkirkan tanganku, bukankah kita akan langsung ketahuan? Mari kita bermain secara totalitas. Hahaha, semuanya janganlah mendekat atau aku akan membunuhnya. Kuanceng langsung berteriak, lepaskan aku, kakak, tolong. Kali ini beneran, cepat tolong aku. Pria itu langsung melepaskan sebuah kembang api. Kuanceng sadar, gawat. Kakak memanggil Celestial King. Saudara Su, cepat lepaskan aku. Berhentilah bercanda. Celestial King sebentar lagi akan datang. Ini tidak akan mudah untuk ditangani. Pada saat itu, aku tidak akan bisa bersandiwara lagi. Lebih baik kau cepat pergi dari sini. Tiba-tiba langsung muncul seseorang dari gerbang dimensi. Tetua, seorang penjahat telah menyandra Kuanceng. Ho? Siapa yang berani menyandra keluargaku? Bocah, hari ini kau akan mati di tanganku. Dalam benak Sukue, dia melangkah melalui Void. Celestial King ini sedikit mengejutkanku. Sebelumnya, aku mengandalkan Unification of All Laws untuk membunuh Celestial King benua Xianyun. Jadi, aku nggak tahu seberapa besar perbedaannya. Kalau gitu, mari kita gunakan dia sebagai latihan. Kuanceng langsung mengaku, Tetua, kami cuma bercanda, kau tidak perlu. Kuanceng langsung terdiam, karena Sukue tidak melepaskannya. Hahaha, Pak Tua, kau datang kemari untuk menyelamatkannya kan? Tetua itu sangat marah. Bocah bau, kau cari mati ya? Kuanceng semakin bingung. Saudara Su, kau... Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.